Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Uswatun Hasanah, NIM 23411010207 dari kelas 4 KPIC. Di sini saya akan membacakan jawaban dari tugas UTS mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Soal yang pertama, refleksi pribadi praktek konsumsi media dalam 2 minggu terakhir. Yang pertama, praktek konsumsi media. Selama 2 minggu terakhir ini saya menyadari bahwa media yang paling sering saya akses adalah TikTok dan Instagram. Kedua media ini saya gunakan hampir setiap hari. Alasan utamanya karena konten di TikTok dan di Instagram itu sangat beragam, menarik, dan mudah diakses. Saya bisa mendapatkan informasi, hiburan, bahkan cerita terbaru hanya dengan scroll beberapa menit saja. Selain itu, media ini juga cepat dalam menyajikan update atau cerita yang sedang ramai diperbincangkan. Sementara itu, saya jarang mengakses media cetak karena saya rasa kurang praktis dan tidak secepat media online dalam menyampaikan informasi. Media elektronik seperti televisi juga sering saya akses, tetapi tetap kalah dibandingkan media sosial. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebiasaan dalam konsumsi media saya itu lebih cenderung kepada media online, terutama TikTok dan Instagram, karena kecepatan informasi dan kemudahan dalam aksesnya. Selanjutnya, membedakan kredibilitas antara media cetak, elektronik, dan online. Selama 2 minggu terakhir ini, saya menyadari bahwa media yang paling sering saya akses adalah TikTok dan Instagram. Kedua ini menjadi pilihan utama saya karena mudah diakses kapan saja, di mana saja, dan menyajikan berbagai konten yang menarik. Selain hiburan, saya juga mendapatkan informasi terbaru di sana. Banyak cerita-cerita yang sedang viral cepat beredar di TikTok dan Instagram, sehingga saya merasa selalu update. Dibandingkan dengan media cetak seperti koran atau majalah, media sosial terasa jauh lebih cepat dalam menyebarkan informasi. Media cetak sekarang jarang saya akses karena kurang praktis, dan biasanya itu isinya sudah bisa saya temukan lebih dahulu di media online. Media elektronik seperti televisi juga kadang saya menonton dan tetapi tidak sesering di media sosial. Biasanya hanya untuk melihat berita besar atau acara tertentu. Namun dari segi kredibilitas, saya tetap membedakan cara menilai tiap jenis media. Media cetak menurut saya cenderung lebih terpercaya karena informasi yang dimuat biasanya sudah melalui proses penyuntingan dan verifikasi yang ketat. Begitu juga dengan media elektronik seperti televisi, apalagi kalau disampaikan oleh stasiun berita, pasti itu sudah resmi dan sudah akurat. Walaupun durasinya singkat, tetapi informasi dari media elektronik biasanya bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda lagi dengan media online, terutama di media sosial. Saya kadang-kadang lebih berhati-hati karena banyaknya informasi yang beredar cepat, namun tidak semuanya benar. Kadang-kadang ada hoax atau informasi yang belum jelas sumbernya. Oleh karena itu, saya dapat berita dari TikTok atau Instagram, biasanya itu tidak langsung percaya. Pasti akan mencari informasi dan membandingkan dari media yang lain, seperti berita portal, berita resmi, dan tayangan di TV. Kesimpulannya adalah saya memang lebih dominan menggunakan media online karena praktis dan cepat, tapi saya tetap mencoba untuk kritis dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar.
Selanjutnya, menjaga kredibilitas media online di tengah hoax. Menjaga kredibilitas media online di tengah derasnya informasi dan hoax. Berdasarkan pengalaman saya sebagai aktif media online, saya melihat bahwa informasi yang cepat sekali menyebar tidak semuanya benar. Ini menjadi tantangan besar bagi manajemen media online untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Menurut saya, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh manajemen online agar tetap kredibel. Yang pertama, selalu melakukan verifikasi sebelum mempublikasikan informasi. Media online jangan hanya mengejar kecepatan tayang, tetapi juga harus memastikan bahwa berita yang disampaikan itu benar dan berasal dari sumber yang jelas. Informasi yang salah bisa berdampak buruk bagi pembaca dan merusak reputasi media itu sendiri. Yang kedua, mencantumkan sumber berita dengan jelas itu sangat penting agar pembaca bisa tahu dari mana informasi itu berasal dan bisa mengeceknya sendiri. Kalau sumbernya tidak jelas atau tidak disebutkan, pembaca akan ragu dan mungkin tidak terpercaya. Ketiga, memberikan edukasi kepada pembaca pentingnya literasi media. Media online bisa menyisipkan konten edukatif tentang bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Ini sangat penting supaya masyarakat itu tidak mudah termakan oleh berita palsu. Yang keempat, aktif melakukan koreksi atau klarifikasi jika ada kesalahan. Kalau sebuah media online menyadari bahwa mereka pernah menyebarkan informasi yang salah, mereka harus bertanggung jawab dan segera memberi klarifikasi kepada publik. Ini menunjukkan bahwa media tersebut itu profesional dan bertanggung jawab. Jadi, di tengah derasnya informasi dan hoax, manajemen media online sebaiknya tetap mengutamakan kebenaran, transparansi, dan edukasi kepada pembaca agar bisa mempertahankan kredibilitasnya. Selanjutnya, soal yang kedua, evaluasi platform media online favorit. Itu adalah Serayu News. Media online yang sering saya akses itu adalah Serayu News. Sebagai media lokal, Serayu News cukup sering saya baca karena menyajikan informasi yang relevan dengan daerah saya. Saya akan mengevaluasi dari aspek manajemen kontennya. Apakah isi berita yang disajikan kredibel, menarik, dan terstruktur dengan baik. Pertama, dari segi kredibilitas, saya menilai bahwa Serayu News cukup terpercaya. Berita-berita yang dimuat biasanya berasal dari peristiwa yang nyata yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Mereka juga sering mengutip pernyataan dari pihak kepolisian, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Meskipun belum sebesar media nasional yang lainnya, namun Serayu News terlihat berusaha menyampaikan informasi yang faktual. Yang kedua, dari segi ketertarikan isi. Serayu News cukup menarik karena fokus pada hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Misalnya, berita tentang kegiatan desa, kecelakaan lalu lintas, dan pengumuman kebijakan daerah. Hal ini membuat saya merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Namun, dari sisi visual, terkadang tampilannya masih terlihat sederhana dan kurang interaktif jika dibandingkan dengan media besar lainnya. Yang ketiga, dari segi struktur penyajian berita. Serayu News ini sudah cukup baik. Judul berita biasanya jelas, ringkas, dan langsung menunjukkan inti informasi tersebut. Isi beritanya juga tidak terlalu panjang, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Namun, kadang ada beberapa artikel yang masih kurang lengkap dalam menjelaskan latar belakang atau konteks berita, sehingga pembaca harus mencari sumber tambahan untuk memahami keseluruhan cerita.
Secara keseluruhan, Serayu News ini merupakan media online yang cukup baik dari segi manajemen konten. Kredibilitasnya terjaga, isi beritanya menarik dan relevan secara lokal, serta struktur penulisannya cukup mudah dipahami. Namun, masih ada ruang untuk pengembangan, terutama dalam hal tampilan visual dan kelengkapan informasi. Selanjutnya, pengelolaan interaksi Serayu News dan audiens. Dari pengalaman saya, selama mengakses media Serayu News ini, media ini cukup aktif dalam membangun interaksi dengan audiens, meskipun masih sederhana jika dibandingkan dengan media online yang lainnya. Pertama, melalui media sosial, Serayu News ini aktif membagikan berita terbarunya di platform seperti Facebook, Instagram, maupun di web. Di sana mereka rutin mengubah update berita lokal yang menarik dan seringkali disertai dengan caption yang mengundang tanggapan dari pembaca. Ini menjadikan salah satu cara mereka menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Kedua, kolom komentar di media sosial menjadi tempat utama interaksi antara Serayu News dan audiens. Banyak pembaca yang memberikan pendapat, kritik, atau pengalaman pribadi terkait berita yang dibagikan. Namun, saya perhatikan belum ada fitur komentar langsung di situs web mereka. Jadi, interaksi lebih banyak terjadi di luar platform utama mereka. Selanjutnya, yang ketiga, respon dari admin media sosial Serayu News terbilang cukup responsif. Mereka kadang membalas komentar atau memberi klarifikasi jika ada berita yang memicu perdebatan di kolom komentar. Meskipun belum terlalu intens, ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun komunikasi dua arah dengan pembaca. Yang keempat, menurut saya Serayu News itu bisa mengembangkan lebih banyak fitur interaktif seperti polling atau kolom opini pembaca agar hubungan dengan audiens semakin erat dan dinamis. Jadi kesimpulannya, meskipun belum selengkap media besar, Serayu News ini sudah cukup baik dalam mengelola interaksi dengan audiens, terutama lewat media sosial. Dengan sedikit pengembangan lagi, potensi ini sangat semakin kuat. Selanjutnya, saran manajerial untuk Serayu News agar lebih kompetitif di masa depan. Agar Serayu News ini bisa lebih kompetitif di tengah persaingan media online yang semakin ketat, menurut saya ada beberapa saran manajerial yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, pengembangan kualitas konten. Serayu News sudah cukup baik dalam menyajikan berita lokal, tetapi masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan konten mendalam seperti wawancara, opini, atau liputan khusus. Hal ini akan membuat berita lebih bervariasi dan menarik bagi pembaca yang ingin mendapatkan informasi lebih mendalam, bukan hanya berita singkat. Yang kedua, ada peningkatan tampilan visual. Website Serayu News sebaiknya dibuat lebih modern, responsif, dan mudah dinavigasi, terutama di perangkat mobile. Tampilan yang menarik dan rapih akan membuat pembaca lebih nyaman dan betah dalam membaca berita tersebut. Yang ketiga, optimalisasi media sosial dan interaksi dengan audiens. Media sosial adalah aset besar untuk menjangkau lebih banyak orang. Serayu News bisa meningkatkan interaksi dengan membuat konten visual, video singkat, live update, atau bahkan diskusi virtual. Selain itu, membuka kolom komentar di situs resmi juga bisa menjadi cara membangun komunitas pembaca yang lebih aktif. Selanjutnya, penguatan branding dan dalam posting sebagai media lokal yang terpercaya. Serayu News bisa memanfaatkan identitas lokal untuk menjadi rujukan utama informasi pada daerah tersebut.
Misalnya dengan membuat kampanye seperti berita Banyumas ya Serayu News gitu, atau program jurnalis warga yang melibatkan masyarakat. Yang kelima, kerjasama dengan lembaga atau institusi lokal juga bisa ditingkatkan, baik itu mendapatkan informasi yang kredibel maupun sebagai peluang pendanaan dan promosi. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, saya yakin Serayu News bisa tumbuh menjadi media lokal yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bersaing secara profesional dengan media lain, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai jawaban dari UTS mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.